Negara ini terkenal dengan resor kasinonya, serta terkenal sebagai tempat yang memiliki perpaduan budaya Portugis dan Cina. Negara ini bisa disebut sebuah kota yang merupakan kota masa depan sekaligus kota sejarah. Disebut sebagai kota masa depan karena banyak gedung pencakar langit dan teknologi yang sudah sangat maju. Sedangkan disebut sebagai kota sejarah karena adanya benteng-benteng tua masa kolonial Portugis. Banyak pula gereja yang memiliki sejarah panjang. Bangunan-bangunannya masih sangat terawat. Ayunkan langkahmu ke destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Kali ini kita mengunjungi Makau. Penerbangan dari Bali menggunakan maskapai Cathay Pacific dengan flight jam 3:30 sore dan kita tiba di Hong Kong International Airport jam 9:30 malam. Setiba di Hong Kong International Airport, kami melangkah menuju arah yang ke mainland Makau. Setelah melalui imigrasi, kami bergegas mencari counter tiket bus ke Makau. Dikarenakan kami tiba sudah agak larut malam, counter tiket bus sudah tutup. Maka kami pun berjalan sesuai petunjuk arah yang agak membingungkan. Namun setelah hampir 1 jam, akhirnya kami pun menemukan lokasi bus yang bisa mengantarkan kami ke terminal shuttle bus yang menuju Makau. Jadi dari Hong Kong, salah satu moda transportasi umum yang melayani penumpang menuju Makau yakni bus via Hong Kong Zhuhai Macau Bridge atau jembatan Hong Kong Zhuhai Macau. Perjalanan menggunakan bis ini ke Makau membutuhkan waktu sekitar 45 menit jika berangkat dari terminal shuttle bus tadi dan sekitar 1 jam 45 menit jika berangkat dari pusat kota. Sekitar jam setengah 12 malam kami pun bertolak ke Makau. Dan hampir jam setengah 1 pagi kami tiba di Makau. Dan kami langsung menuju imigrasi sebelum mencari taksi untuk menuju hotel. Kebayang dong jam berapa kami tiba di hotel? Sudah pasti tepar. Keesokan paginya kita langsung brunch di Pizza Hut dekat hotel. Karena sudah lapar banget ya, cari makanan yang kita kenal aja. Lalu menuju tujuan pertama kita ke The Venetian menggunakan bus dengan nomor 25. Inilah pemandangan sepanjang perjalanan menuju The Venetian. Dan dari sini kita bisa melihat jembatan terpanjang mereka. Untuk menuju ke The Venetian, kita akan menempuh sekitar kurang lebih 20 menit dan kita akan tiba di depan Londoner, lalu menyeberang ke City of Dream. Makau telah menjamur kasino yang sudah ramai orang ketahui seperti The Venetian, Wynn, Lisboa, Galaxy, Sands, dan lainnya. Atau mungkin kamu sendiri pernah main di salah satunya nih. Di antara beberapa kasino, The Venetian mungkin lebih familiar di Indonesia, dikarenakan film Korea kesukaan anak muda ini pernah syuting di sini. The Venetian merupakan hasil percontohan bangunan yang ada di kota Venesia, Italia. Dan katanya The Venetian Macau dibangun tahun 2007 dan langsung menjadi bangunan terbesar ke-7 di dunia. Selain digunakan untuk bermain kasino, di sini juga menerapkan one-stop entertainment. Mulai dari hotel bintang 5, pusat perbelanjaan, water park, sampai ruangan konser yang bisa menampung ribuan orang. Nah ini menuju kasinonya, dan kita dilarang untuk mengambil gambar. Namun kita diizinkan masuk ke dalamnya tanpa pemeriksaan. Kami hanya melihat-lihat ke seluruh area kasino ini. Lalu naik ke atas menuju ke food courts. Bagi saya pribadi, sekilas pemandangan di dalam kasino tadi sama halnya dengan wahana mainan anak-anak. Hanya saja di sini mereka bermain dengan tumpukan uang yang ditukar dalam bentuk koin kasino. Di
di sini memiliki langit dan sungai tiruan seperti yang ada di Venesia. Di dalamnya kita akan menemukan restoran, hotel, mall, dan tentunya kasino serta wahana hiburan lainnya. Berada di dalam Venetian, waktu akan susah ditebak. Apalagi jika lama di dalamnya, seakan tak mengenal siang dan malam. Langit buatannya pun sangat ahli mengelabui mata, seakan tampak hari masih seperti siang. Yang bisa dipercaya hanya jam tangan yang dapat memberitahukan kita saat ini siang atau malam. Orang-orang kerap dibuat lalai berada di dalamnya. Nah, di sini juga terdapat gondola yang bisa mengirim kita ke tempat hiburan satu ke tempat lainnya. Gondola sendiri adalah perahu dayung tradisional asal Venesia, Italia. Tidak terasa waktu cepat bergerak dan jarum jam di tangan sudah menunjukkan jam 5 sore. Kami pun bergegas untuk kembali ke hotel dan menuju bus stop. Dan persis di depan bus stop adalah The Parisian. Namun kami tidak sempat masuk ke dalamnya. Ini adalah suasana di malam hari di Senado Square. Karena hotel kami berlokasi di area dekat Senado Square, maka kami menghabiskan malam hari di sini untuk makan malam dan shopping. Menurut cerita dari mulut ke mulut, Senado Square termasuk yang paling banyak dicari oleh para wisatawan. Senado Square adalah keajaiban. Senado Square adalah landmark Makau. Karena mudah diingat lantaran kumpulan bangunan bergaya Eropa. Tiap gedung dicat dengan warna-warni menarik. Bagi pemburu kuliner selama di Makau, yang pertama kali mereka cari dan nantikan adalah makanan asli resep Portugis yang berunsur Eropa. Makanan khas Portugis itu adalah Portugis egg tart. Dan egg tart ini rasanya gurih banget. Di Plaza Senado Square, aroma atmosfer bangunan Mediterranean rada kental. Kumpulan bangunan tua masih berfungsi hingga saat ini. Perpaduan budaya Tiongkok dan seni arsitek Portugis menjadikan bangunan ini otentik dan indah. Ditambah dengan jalanan yang dihiasi keramik yang cantik. Bangunan Senado Square sendiri masuk ke dalam daftar warisan UNESCO karena merupakan bagian dari pusat sejarah Makau. Dan ini suasana Senado Square di pagi hari masih sepi. Alun-alun Senado Square bernama asli Largo do Senado. Titik temu Senado Square ada di bagian tengah dalam dari wilayah peninsula Makau. Luas dari alun-alun ini yaitu 3.700 meter persegi. Deretan bangunan tua yang kokoh, megah, dan rapi menjadi daya tarik Senado Square. Bangunan klasik bercita rasa seni tinggi di zamannya menjadi penghibur mata yang mengundang rasa kagum. Di kompleks Senado Square, banyak turis yang warawiri yang terpesona. Banyak yang berfoto mengabadikan keajaiban bangunan tersebut. Wonderful Makau. Ada tempat bernama Rua de Pola. Ini juga merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang menawarkan beragam jenis pakaian, jam tangan, dan juga aksesoris seperti jam tangan, tas, sepatu, dan berbagai produk dengan model terbaru. Karena ini masih pagi dan mereka masih tutup. Kemudian kita akan menemukan gereja Santa Dominic Makau. Gereja berdinding kuning ini ditemukan oleh 3 pendeta dari Spanyol.
Otomatis gereja ini juga menjadi pemberhentian destinasi wajib di Makau. Tujuan berikutnya adalah Ruins of São Paulo atau sering juga disebut dengan Ruins São Paulo dengan berjalan kaki dari Senado Square. Reruntuhan Santa Paulus ini menjadi ikon dari kota Makau. Bangunan ini merupakan sisa runtuhan bangunan depan dan tangga batu yang besar sebuah gereja terbesar di Makau. Nah, pas di belakang Ruins of Santa Paulus ini ada sebuah kuil kecil dan di sini ada dupa yang menyala. Maka kami pun minta izin untuk mengunjungi area di sini melalui kuil ini. Ruin of Santa Paulus ini memang beneran cuma beruntuhan gereja terbakar yang dipugar gerbang depannya menjadi grandius. Belakangnya bangunan biasa nggak semegah dan setinggi depannya. Tapi karena sudah jadi landmark yang terkenal, sayang juga kalau dilewatkan kalau sedang bertandang ke Makau. Sedikit tips dari saya, datanglah di pagi hari untuk menghindari rombongan tur jika ingin berfoto dengan gereja ini. Kami tiba di sini jam 8 pagi, masih sepi. Dan ini situasi jam setengah 9 pagi. Sudah mulai rame kan? Ketika kami kemari, area tangga tertutup, tidak bisa kita lalui. Sepertinya akan ada acara karena 4 hari lagi adalah Hari Raya Imlek. Kemungkinan area ini akan ada acara penyambutan tahun baru mereka. Yang menarik di sini, di lorong jalan menuju Ruins of Santa Paulus pusat oleh-oleh ini memberikan sampel produk mereka ke pengunjung yang lewat. Dan beberapa tempat oleh-oleh meletakkan tempat memasaknya di bagian depan toko supaya menarik perhatian pengunjung. Selanjutnya kita menuju Katedral Makau. Katedral Makau adalah sebuah gereja katedral Katolik di C. Makau. Katedral ini merupakan katedral yang saat ini berfungsi sebagai tahta kedudukan dan pusat dari Keuskupan Makau. Katedral ini juga disebut Gereja Kelahiran Bunda Maria. Kembali ke Nado Square. Tujuan berikutnya adalah kantor pos Makau. Kantor pos Makau ini merupakan salah satu bangunan bergaya Portugis yang kental dan sangat mencolok. Terletak persis di depan Senado Square, sebelah kanan tepat di pojokan. Jika kita ke Senado Square, jangan lupa untuk menyempatkan diri menikmati indahnya bangunan kantor pos Makau ini. Terutama bagi kamu yang hobi menikmati bangunan-bangunan tua yang indah. Sebagai tambahan, jalanan dan gang kecil di Makau juga asik untuk dikunjungi. Kita bisa melihat berbagai bentuk bangunan bergaya Chinese maupun Eropa. Apartemen tua, rumah vintage, banyak banget yang menarik. Suasana perayaan menyambut tahun baru Imlek sangat terasa di Makau. Di mana-mana hiasan dengan ornamen Imlek ada di setiap sudut jalan maupun bangunan. Seru banget. Dan kami menyempatkan diri untuk mencicipi makanan ala Makau. Dan kami pun mampir di sebuah resto kecil ini. Dan ini daftar menu dan harga dari setiap menu yang ada. Nah, ini dia makanan kita. Porsinya besar-besar loh. Tapi jangan salah, ternyata kami kalap makannya. Karena kedua makanan ini rasanya enak dan seger banget.
Sepanjang jalan di Makau, kami pasti menemukan toko perhiasan. Perhiasannya khusus emas kuning. Perhiasannya berukuran besar-besar. Kebayang nggak kalau kita memakainya? Oh iya, ini adalah hotel tempat kami menginap, yaitu Joyful Family Inn. Lokasinya hanya 3 menit melangkah ke Senado Square. Tapi nama yang tertera desain mereka adalah Pensão Familia Alegre. Jangan salah ya. Kamarnya bagus, kamar mandi bagus, hanya saja kasurnya agak keras. Jadi penilaian yang kami berikan terhadap hotel ini adalah 9. Demikian sekilas mengenai pengalaman kami selama 1,5 hari di Makau, dan selanjutnya kami menyeberang dengan feri ke Hong Kong. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video jalan-jalan kami di Hong Kong. Matur suksma.